Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasulindu Putra Pratama dari kelas TEB. Selaku moderator, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik yang dibahas. Yang pertama, pengertian network. Yang kedua, karakteristik network. Yang ketiga, data transmission. Yang keempat, networking media. Dan yang kelima, konsep internet. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Muhammad Bagus Nur Alfarid, Raselindo Putra Pratama, Aldi Rifki, Iwayan Rangga Krisnata, Bagus Munawar. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Iwayan Rangga. Untuk materi pertama yaitu apa itu network atau jaringan. Jaringan adalah jaringan sistem komunikasi data yang melibatkan satu atau lebih sistem komputer yang dihubungkan oleh jalur transmisi perangkat komunikasi yang membentuk satu sistem. Dengan jaringan, satu sama lain komputer dapat menggunakan data di komputer lain, dapat mencetak laporan pada printer komputer lain, dapat memberikan berita ke komputer lain meskipun daerah yang berbeda. Jaringan adalah cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan aliran informasi dari satu daerah ke daerah lain. Next. Kemudian karakteristik network. Karakteristik network dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu router free. Berbagai file antara komputer satu dengan yang lain tanpa perlu router merupakan keuntungan utama menggunakan jaringan ADHOC. Karena itu, menjalankan jaringan ADHOC bisa lebih terjangkau daripada jaringan tradisional. Anda tidak perlu biaya tambahan router. Namun, jika Anda hanya memiliki satu komputer, tidak memungkinkan untuk menggunakan jaringan ADHOC. Yang kedua, multi-plate wireless link. Setiap node dalam ADHOC memiliki mobilitas tinggi yang memungkinkan beberapa interface untuk terhubung dengan beberapa node lainnya. Jaringan ini juga dapat dengan cepat dibuat dalam situasi apapun, bahkan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, dynamic topology. Node pada ADHOC juga mobile. Dengan demikian, topologi jaringan di dalamnya dapat berubah secara acak. Jika terjadi kesalahan dalam jaringan, masalah yang lebih kompleks akan terjadi pada routing protokol. Yang keempat, limited resource. ADHOC adalah salah satu jaringan wireless. Karenanya memiliki batas pada kapasitas memori dan daya. Yang kelima, high speed. Menggunakan jaringan ADHOC tidak memerlukan perangkat keras maupun perangkat lunak tambahan. Jika Anda menghubungi banyak komputer dengan cepat dan mudah, maka ADHOC adalah solusi yang tepat. Selanjutnya, data transmission adalah proses pengiriman sinyal informasi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan media transmisi. Informasi yang dikirimkan dapat berupa audio, video, dan data. Dalam transmisi, data ini terdapat beberapa bagian penting yang terdapat di dalamnya, yaitu sinyal dan modulasi, media transmisi data, arah transmisi data, dan mode transmisi data. Media transmisi data adalah media yang digunakan untuk mengirim data antara pengirim dengan penerima data tersebut. Media transmisi data berupa guided transmission media dan unguided transmission media. Guided transmission media menggunakan sistem kabel dan unguided transmission media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik. Arah transmisi data adalah suatu proses untuk menjalankan arah kontak transmisi data yang terjadi antara pengirim dan penerima data. Arah transmisi data dibagi menjadi simplex, half duplex, dan full duplex. Mode transmisi adalah suatu proses transmisi data dari suatu media atau alat menuju media atau alat lainnya.
Mode transmisi ini memengaruhi jumlah alur media transmisi yang digunakan. Mode transmisi dibagi menjadi transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu unit waktu hanya satu bit yang disalurkan, sehingga data yang terdiri dari banyak bit dikirim secara berurutan, satu persatu. Setiap komputer dilengkapi dengan saluran serial seperti serial port yang merupakan saluran yang dapat menerima atau mengirim data secara serial. Transmisi paralel adalah transmisi data di mana di dalam satu unit waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, dapat disalurkan secara bersamaan. Pada komputer juga terdapat saluran paralel atau parallel port seperti saluran yang terhubung ke printer saat mencetak data. Pada kenyataannya, komunikasi jarak jauh melalui kabel secara luas dilakukan secara serial. Misalnya, saluran telepon, karena untuk transmisi paralel diperlukan kabel 8 kali kebutuhan kabel pada transmisi serial. Data dapat berubah data analog dan digital. Yang pertama ada data analog, menerima nilai-nilai secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Contohnya audio dan video. Yang kedua data digital, menerima nilai-nilai yang berlainan, contohnya seperti teks atau karakter-karakter dan bilangan bulat. Terminologi transmisi data terdapat dua macam, yaitu yang pertama ada point-to-point, direct link antara dua device dan hanya dua peralatan sama-sama memakai media. Yang kedua multi-point, konfigurasi multi-point di mana dapat lebih dari dua device pada medium yang sama. Metode transmisi adalah sebuah transmisi yang digunakan dalam proses pengiriman dari data satu piranti ke piranti lain. Sebuah transmisi memiliki metode-metode operasi dalam proses pengiriman sinyal-sinyal yang terbagi atas tiga macam, yaitu yang pertama ada simplex. Data ditransmisikan hanya satu arah, satu stasiun sebagai transmitter dan lainnya sebagai receiver. Contohnya siaran televisi atau siaran radio. Yang kedua ada half duplex. Data ditransmisikan kedua arah secara bergantian. Waktu yang diperlukan mengganti arah transfer data. Contohnya seperti chatting, SMS, dan walkie-talkie. Yang ketiga ada full duplex. Data dapat ditransmisikan kedua arah secara bersamaan. Contohnya telepon dan handphone. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Munawar. Networking media atau media jaringan adalah sebuah alat tempat sinyal data dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya. Media jaringan dibagi menjadi dua, yaitu media jaringan berkabel dan media jaringan tanpa kabel. Jenis-jenis media jaringan berkabel yang pertama yaitu ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel ini digunakan untuk sistem komunikasi saat ini dan menggunakan bahan logam untuk mengalirkan sinyal komunikasi. Kabel ini dapat digunakan untuk transmisi data analog dan digital. Umumnya digunakan untuk LAN. Keuntungan menggunakan kabel ini yaitu harganya lebih murah, mudah dalam penggunaan, dan fleksibel. Konektor yang digunakan yaitu RJ45. Yang kedua yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial umumnya digunakan untuk jaringan komputer transisi jarak pendek di luar rumah. Kabel koaksial mengandung kawat tembaga keras sebagai intinya dan menggunakan BNC dan T. Next. Yang ketiga yaitu kabel fiber optik. Kabel fiber optik berisi beberapa kaca bening atau serat plastik masing-masing setebal rambut manusia. Kabel ini digunakan untuk jalur backbone, jaringan berkecepatan tinggi dengan prinsip menggunakan refleksi sempurna dari cahaya elektromagnetik. Selanjutnya, media jaringan tanpa kabel. Media jaringan tanpa kabel biasanya menggunakan sinyal radio untuk mengirimkan data melalui gelombang suara. Contohnya seperti transmisi radio seluler, transmisi microwave dan satelit, transmisi infrared.
Selanjutnya, saya akan membahas konsep internet. Internet kepanjangan dari Interconnected Network, yang berarti jaringan yang saling terhubung. Internet merupakan kumpulan jaringan komunikasi komputer yang ada di seluruh dunia, yang saling terhubung dan saling berkomunikasi yang diatur oleh protokol. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global, dalam penggunaan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, yaitu kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Media penghubung jaringan antara lain kabel, gelombang radio, dan cahaya atau serat optik. Next. Internet singkatnya memiliki 3 konsep dasar, yaitu yang pertama URL atau Uniform Resource Locator. URL merupakan salah satu konsep dasar internet di mana URL merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. URL diibaratkan sebagai suatu alamat di mana alamat tersebut terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, nama dari komputer di mana informasi tersebut tersedia, path, serta nama file dari suatu informasi. Format umum URL yaitu protokol underscore transfer titik 2 garing 2 nama underscore host garing path garing nama underscore file. Next. Yang kedua yaitu protokol transfer. Protokol transfer adalah salah satu konsep dasar internet di mana protokol transfer merupakan suatu protokol yang digunakan untuk mengirim informasi di internet. Contohnya yaitu yang pertama HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta atau mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta oleh web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Yang kedua, FTP atau File Transfer Protocol. Protokol ini untuk mengunduh atau download dan mengunggah atau upload suatu file di FTP server. Dengan hal ini kita dapat bertukar dengan file dengan cepat. Yang ketiga yaitu Telnet. Protokol yang digunakan untuk login ke suatu server komputer. Telnet memungkinkan kita dapat mengakses komputer yang letaknya jauh dari komputer kita. Yang keempat, SSH atau Sure Shell. Didesain untuk menggantikan Telnet dengan kelebihan dalam keamanan, beroperasi melalui TCP dan menyediakan autentifikasi dan komunikasi yang aman. Next. Dan yang terakhir, konsep dasar internet yaitu DNS atau Domain Name System. Komputer-komputer di internet menggunakan suatu format penamaan standar untuk mempermudah pengolahan server komputer di internet yang berkembang dengan cepat. Sistem penamaan server ini disebut dengan DNS. DNS membuat suatu tingkat domain yang merupakan komputer-komputer yang terhubung ke internet. Berikut contoh DNS yang ada sekarang. Nama domain .com, jenis organisasinya yaitu organisasi komersial. Nama domainnya edu atau ac.id, jenis organisasinya lembaga pendidikan. Nama domainnya gov atau go.id, jenis organisasinya lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya. Next. Dapat disimpulkan bahwa konsep internet sendiri menggunakan arsitektur client server. Komputer menjalankan sebuah program yang disebut dengan klien dan program tersebut berinteraksi dengan program lain yang disebut dengan server yang diletakkan di remote komputer. Klien biasanya merupakan suatu browser seperti Internet Explorer, Netspace, Navigator, atau Mozilla. Browser berinteraksi dengan server dengan menggunakan sekumpulan interaksi yang disebut dengan protokol. Protokol inilah yang membantu dalam hal akulturasi transfer dalam
data melalui request yang dikirim oleh browser dan respon yang dikirim oleh server. Kumpulan server ini akan membentuk local area network atau LAN. Baik, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.